Tiongkok sekarang menjadi sebuah negara yang dalam posisi terdesak. Jadi the common enemy, musuh bersama. Common enemy. Di cara melihat Amerika, menurut saya sekarang menganggap bahwa Tiongkok menjadi musuh. Satu rasialis, kemudian kita dirasuki oleh paranoid, agama dan lain sebagainya. Jadi menurut saya aneh orang menganggap pikiran seperti itu. Justru kalau kita lihat jujur secara objektif itu malah kita wajib mempertanyakan investasi Cina yang mana yang menguntungkan kita itu. Padahal ternyata sekarang kita tahu dalam perkembangan dinamika politik internasional, ekonomi internasional sekarang apalagi menyangkut kawasan Laut Cina Selatan, Tiongkok sedang terdesak oleh Amerika dan negara-negara sekutunya yang kemudian menganggap bahwa klaim wilayah perairan Laut Cina Selatan secara sepihak oleh Tiongkok itu mengganggu kepentingan bersama. Dan kalau kita lihat gitu sekarang secara militer bagaimana Amerika mendemonstrasikan kapal-kapal induk dan kapal-kapal perang dengan negara-negara lain, itu menunjukkan bahwa memang Tiongkok sekarang menjadi sebuah negara yang dalam posisi terdesak. Jadi the common enemy, musuh bersama. Common enemy. Jadi cara melihat Amerika, menurut saya sekarang menganggap bahwa Tiongkok menjadi musuh dalam kepentingan. Jadi negara-negara demokratis itu di dunia itu kan ukuran kita bisa bergaul di dalam pergaulan dunia itu salah satu ukurannya adalah demokrasi. Kalau negara tersebut indeks demokrasinya rendah seperti yang tadi kita obrolin, memang akan dianggap tidak sama dengan negara-negara yang lain. Nah, Tiongkok punya masalah dengan itu. Karena mereka dianggap oleh negara barat, dianggap dia cuma mengenal satu partai. One party system. Padahal indeks demokrasi salah satunya adalah tentang partai. Multipartai itu. Nah, tekanan Amerika dan negara-negara sekutu kelihatan sekarang. Dan sebagai negara yang dianggap sebagai musuh kolektif itu sekarang itu akan berpengaruh terhadap politik di Indonesia. Nah, Anda bisa bayangin ketika negara Tiongkok dikepung oleh negara-negara lain, terus kemudian tiba-tiba kita terlalu ke Tiongkok dengan segala penjelasan yang menurut saya ya tadi ini kan juga nggak boleh dibiarin, nggak boleh didiemin. Jadi harus dikasih tahu juga nggak boleh terlalu Tiongkok juga. Kan kita mengenal tentang balancing power, kita mengenal hubungan dengan negara yang lain sama. Kalau sekarang pendapat saya pribadi memang terlalu ke Tiongkok gitu. Hal-hal yang menyangkut tentang Tiongkok gitu, dengan kasat mata ya misalkan tentang tenaga kerja asing itu kita lemah sekali. Terus kemudian kapal-kapal Coast Guard dari Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan kita nggak pernah bisa tegas ke mereka. Terus kemudian sikap kita terhadap Myanmar, terhadap Uighur, itu kan kita ambigu. Menurut saya memang terlalu Tiongkok ini menjadi masalah gitu. Jadi seolah-olah tuan kita ya, takut sekali kita sama Tiongkok. Yang kita nggak boleh kan itu. Memang terlalu ke Tiongkok itu menjadi masalah. Ini kan seperti zaman Bung Karno jadinya. Poros Peking Pyongyang. Jakarta Peking Pyongyang gitu kan. Ya, memang penjelasannya sekarang Tiongkok dengan jumlah penduduk yang besar itu dia perlu negara seperti Indonesia untuk menempatkan angkatan kerjanya untuk
membantu menyediakan SDM di investasinya mereka itu terbukti datanya. Itu jadi masalah di dalam negeri karena memang kita sendiri juga banyak yang butuh pekerjaan dan yang unskilled labor itu kan juga banyak di kita. Kenapa harus itu kan penjelasannya memang kita tidak bisa menolak investasi dari Tiongkok. Ya seolah-olah ya. Tentang itu. Kalau pokoknya siapapun yang bawa duit, bawa investasi, dia bisa mendikte. Kan nggak boleh begitu harusnya kan? Iya. Kan terkesan ini Mas Ferry. Jadi misalnya ada satu isu ya mengenai kemungkinan China itu mengekspor manusia sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Jadi baik yang untuk pekerjaan maupun yang mungkin disuruh beranak pinak di sini. Anda meyakini itu nggak? Sebenarnya kalau cara pandangnya seperti itu kita dianggap ini ya, yang dianggap rasialis terhadap itu ya. Tetapi kalau lihat sekarang bukan. Saya kira kalau kita rasialis itu kalau kita bicara Tionghoa orang sini. Saya bicara tentang China dalam pengertian RRC. Iya justru. Makanya saya juga nyebutnya Tiongkok dan rezim Xi Jinping ini bahwa sebagai bagian dari bentuk kapitalisme negara yang mereka lakukan terhadap beberapa negara-negara baik di Afrika maupun di Asia, khususnya di Indonesia, itu memang memperlihatkan fakta-fakta bahwa di balik kepentingan investasi dan hutangnya mereka menempatkan kepentingan untuk menempatkan angkatan kerjanya mereka yang sebanyak-banyaknya. Amerika jumlah penduduknya cuma ratusan juta juga, nggak terlalu banyak seperti Tiongkok. Tiongkok ini kan lebih dari 1 miliar lah pokoknya. Iya, itu menjadi masalah di dalam negeri, ekonominya terganggu. Dan saya rasa memang Tiongkok punya masalah sekarang. Jadi kalau lihat dari sekutunya gitu, misalnya di Asia Selatan sekarang tinggal Laos dan Kamboja. Negara yang kurang lebih sama ideologinya ya? Iya, Myanmar. Makanya Tiongkok menurut saya mendukung rezim junta militer yang ada di Myanmar. Di Asia, Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Jepang, Taiwan, India itu sudah tidak ke Tiongkok, itu bahkan berseteru itu. Apalagi di Eropa dan di ini. Cuma beberapa negara di Afrika, plus Asia Tenggara ya Laos, Kamboja ya mungkin dianggap oleh dalam situasi dinamika politik internasional di geopolitik ini kita dianggap afiliasinya itu ke Tiongkok terlalu sebagai poros gitu. Jadi dianggap bahwa satu-satunya negara besar yang punya afiliasi dengan Tiongkok adalah Cina, adalah Indonesia. Iya. Nah, padahal sekarang kita lihat investasi yang kemaslahatannya untuk rakyat itu apa sih gitu. Kita kan nggak ngelihat. Sampai kita bongkoan sama Cina ya. Iya, itu kan menurut saya nggak bener dong. Kita wajib untuk ngingetin. Nggak boleh kesan terlalu gitu tuh. Ada kesan kadang-kadang investasi ini didrive oleh katakanlah kepentingan perseorangan, kepentingan grup tertentu ya, ada kesannya gitu. Jadi nggak peduli misalnya gini, kenapa Tiongkok atau Cina ya pilihan pragmatis saja, ya kan? Artinya mungkin ada kelas bisnis baru yang punya hubungan sama China dan China lagi banyak duit, lagi mau berekspansi, maka pemburu rente ini kalau menurut menurut Erzat Kapitalism Yoshihara Konio itu ya langsung menyambut mereka sebagai sebuah komprador dengan kapitalisme baru yang dulu Jepang dan negara-negara barat sekarang China gitu. Ya reaksi orang kita itu jangan kemudian kalau buzzer-buzzernya ini kan Tiongkok ini yang ada di kita ini menganggap bahwa kita rasialis. kena satu rasialis, kemudian kita dirasuki oleh agama dan lain sebagainya. Jadi menurut saya aneh orang menganggap pikiran seperti itu. Justru kalau kita lihat jujur secara objektif itu malah kita wajib mempertanyakan investasi Cina yang mana yang menguntungkan kita itu. Iya, saya lihat contoh misalnya. Nggak ada, kasih tahu kepada kita investasi mana yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia secara kebanyakan, bukan orang per orang, bukan kayak misalnya tertentu. Kayak nikel misalnya, Faisal Basri mengatakan itu nilai dari manfaat dari nikel itu 90% Cina. Iya, kan yang itu ada angka-angkanya. Iya, yang mendapatkan manfaat ya. Jadi kalau kita bicara manfaatnya itu adalah bukan sekedar produksinya berapa persen ke sana berapa persen ke sini, tapi manfaatnya. Itu 90% Cina. Jadi kalau misalnya dari nikel itu menghasilkan 100, 10 buat kita, 90 buat Cina.
Ya itu kan sebenarnya itu juga coba kita tanyakan aja ke Pak Luhut coba. Ukuran keberhasilan Menteri Investasi itu di situ, bisa nggak beliau menjelaskan tentang itu? Manfaat itu, kalau tadi angka-angka Mas Refli menyampaikan bahwa 90% dari itu usaha, angka Faisal Basri. Iya, jadi ya makanya itu menurut saya memang menjelaskan bahwa sebenarnya investasi Tiongkok di Indonesia itu sebenarnya tidak menguntungkan masyarakat Indonesia secara kebanyakan. Makanya kayak penggunaan dulu waktu bentuknya masih liberalisme, masih mendorong usaha multinational corporation gitu. Itu banyak yang kita merasa bahwa ini ada penjajahan gitu. Iya, jenis baru MNC. Karena multinational corporation masuk ke Indonesia. Iya, MNC pokoknya. Itu aja udah meresahkan kita. Iya, apalagi sekarang satu negara dan menggunakan tenaga kerja dari negaranya. Iya. Beda lagi. Jadi memang itulah yang dari awal tadi saya sampaikan. Ini liberal enggak, tapi ugal-ugalan dan oleh pemerintah yang sedang berkuasa di Indonesia ini tidak dianggap menjadi persoalan.